Oke, hai Insight Seekers dan semua saja yang saat ini mengikuti program Jesuit Insight Live Streaming. Selamat malam kami ucapkan. Kami dari Kolese Santo Ignatius, Kota Baru, Yogyakarta, hadir ke tengah-tengah Anda malam hari ini. Dan sejenak kita akan ngobrol terkait apa yang mungkin hari-hari ini menyedot perhatian kita. Apalagi kalau bukan pandemi coronavirus yang saya kira begitu mencemaskan dan juga menakutkan kita. Tetapi sebenarnya hal ini tidak mengejutkan karena memang saat ini ada banyak orang di seluruh dunia telah jatuh sakit dan banyak dari antara mereka telah meninggal. Nah, kecuali ada kondisi yang dramatis yang bisa dilakukan, kemungkinan hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi, bahwa ada banyak orang lagi yang jatuh sakit dan juga meninggal. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama ngobrol tentang hal itu. Persoalan ini bisa kita dalami dalam berbagai aspek, tentu saja kesehatan, kemudian ekonomi, logistik, persoalan etis, tetapi juga saya kira buat Insight Seekers dimanapun Anda berada, ini juga menjadi soal moral, soal keberimanan kita. Nah, dari sana sudah hadir di tempat kita sekarang di Kolese ini Bapak Dokter, Ibu Dokter, dan juga Romo Bagus Laksana. Saya akan memperkenalkan dulu tamu kita saat ini, Dr. Toto, ya, Dr. Tri Harnoto. Ya. Sekarang bekerja di Rumah Sakit Mati Rabih terutama, lalu juga Profesor Gandes Retno Rahayu dari UGM, Ibu dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Terima kasih. Dan satu lagi teman serumah saya yang juga adalah Dekan Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Romo Bagus Laksana. Selamat malam semua. Iya. Kita akan mulai diskusi kita dan nanti juga kami mengundang untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan. Tidak semua tentu saja, tetapi beberapa pertanyaan nanti setelah 30 menit kurang lebih kita ngobrol-ngobrol, nanti akan diberi kesempatan bahwa pertanyaan-pertanyaan akan dicoba untuk dijawab dan ditanggapi oleh narasumber kita malam hari ini. Yang pertama saya kira kita akan masuk ke apa yang menjadi problem kita saat ini soal penyakit, soal virus. Maka pertanyaan pertama saya kira akan saya tanyakan ke Dr. Toto. Yang pertama, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi sekarang ini dan sejauh mana sekarang kita sudah bisa menanggulangi persoalan coronavirus ini? Silakan Pak Dr. Baik, selamat malam Bratan, terima kasih. Selamat malam ya, Seeker ya. Iya, terima kasih kesempatan kali ini. Saya kira baik juga buat kita bersama untuk melihat bagaimana sebenarnya penyakit yang kita sebut sebagai coronavirus atau COVID-19. Coronavirus disease 19. Jadi sebelum saya bicara ke sana, saya mau sedikit bicara soal virulensi atau tingkat penularannya dari penyakit ini. Memang ini sangat cepat. Sebenarnya lebih dikarenakan karena sifat dari cara penularannya yang droplet dari manusia ke manusia. Ya. Kemudian juga waktu atau masa inkubasi yang relatif pendek, ya, antara 2 hari sampai 14 hari. Dalam waktu itu ketika orang terinfeksi jadi muncul gejala, dan dalam rentang itu artinya orang itu memberikan kesempatan sebagai potensial untuk menyebarkan ke orang. Ambil kita potong satu peristiwa, satu virus, kemudian mengenai ke individu, ya. Kemudian logikanya kalau ini satu saja, tidak kemana-mana, berhenti di orang ini, ketika orang ini bisa sembuh atau mungkin meninggal misalnya, ya sudah berhenti kan, habis gitu. Nah, tetapi yang menjadi virulensi tingkat tinggi
Karena dalam rentang waktu ketika orang terinfeksi ini, orang ini akan berinteraksi dengan yang lain. Satu dengan dua jadi pangkat ya. Dalam waktu yang sangat cepat, dalam mana karena mobilitas penduduk yang sangat cepat ini. Nah, saya kira kenapa dari manusia ke manusia? Nah, virus ini merupakan zoonosis ya, sifatnya. Jadi sebenarnya zoonosis itu akhirnya ditransmisikan dari yang berasal dari hewan kemudian masuk ke manusia, dari manusia menjadi ke manusia. Nah, virus ini bersifat atau disebut sebagai RNA virus atau single stranded. Artinya dia kalau sendirian di luar dia nggak bisa hidup. Jadi dia butuh host, butuh tumpangan untuk dia bisa berkembang biak, yaitu tubuh manusia. Dalam ini ketika dia masuk ke tubuh kita melalui hidung, mata, mulut gitu ya, maka dia akan masuk di intrasel. Jadi ada yang ekstrasel dan intrasel. Nah, karena virus ini maksudnya di intrasel, kemudian supaya dia menjadi double, artinya doublingnya gitu, sehingga menjadi double DNA, dia akan berkembang melalui sel sitoplasma itu, dan di situ terjadi replikasi. Nah, pada titik tertentu kemudian dia akan berkembang biak luar biasa. Ini yang menjadi penting adalah manusianya, gitu loh. Jadi pengendalian manusia ini yang paling utama. Karena ketika dia ada di luar, memang ada variasi. Dia bisa 2 jam sampai beberapa hari, tergantung mana yang disinggahi. Tetapi sederhananya ngomong, yang di luar tadi kan mati. Kalau kita biarin, jangan disentuh. Iya, hilang. Nah, skenarionya bagaimana dia bisa berhenti? Skenarionya ya kalau virus yang di luar mati, orang ini tidak menularkan, berhenti. Nah, ini virulensi ya, sehingga dia sangat cepat. Kalau perilaku orang antar orang ini sulit dikendalikan. Terus yang berikutnya fatality rate-nya itu juga atau mortalitasnya cukup tinggi. Meskipun wabah lain juga ada yang lebih tinggi. Nah, saya potong dulu. Apa yang membedakan virus ini karena epidemi serangan misalnya ya, seperti SARS, MERS sebelumnya itu juga terjadi, tetapi relatif segera bisa diatasi. Ini kan sudah berbulan-bulan. Apa yang membedakan virus ini dengan virus Ebola, SARS, MERS yang sudah? Iya, begini, mungkin sedikit flashback aja. Mungkin kalau gereja sudah sangat akrab dengan penyakit di sejarahnya ya. Kalau kita belajar gereja Eropa itu pasti erat dengan kait penyakit. Mungkin Romo udah juga tahu yang plak ya. Itu sangat terkenal, itu hampir 20 juta orang meninggal gara-gara apa dalam waktu 5 tahun di awal abad pertengahan terjadi di abad ketiga. Iya, di abad ketiga itu dia abad 3 ya. Dan sebelumnya kalau kita bicara di arkeologi yang di bukunya salah satu Homodius itu sebut secara arkeologi dulu juga sudah ada. Artinya sebenarnya penyakit ini bukan baru-baru amat tadi. Artinya ini sebuah perjalanan, ada berbagai macam ada bakteri, kemudian ini virus bukan bakteri, lalu dia menimbulkan gejala yang sebenarnya mirip ya, antara tadi virus-virus yang lain, yaitu selalu memberikan gejala kalau infeksi itu misalnya demam gitu ya, kemudian ngilu-ngilu, kemudian nyeri tenggorok dan seterusnya. Itu karena kan dia penyebarannya lewat yang diserang adalah saluran nafas. Nah, yang membedakan tadi pertanyaannya mana lebih cepat yang membedakan karena ini antara jadi pandemi. Yang kemarin saya kira seperti SARS itu mungkin epidemi ya, tetapi ini sampai jadi pandemi. Memang kalau kemarin WHO mendeklar pandemi kan setelah sekitar agak lama ya, dia ragu-ragu gitu. Per definisi kalau kita mengatakan pandemi kan karena semua benua kena gitu kan. Kalau epidemi kan lokal. Saya kira ini karena mobilitas penduduk yang luar biasa terkait dengan virulensi virus yang saya sampaikan tadi juga luar biasa cepat, sehingga ya itu lalu menjadi global. Hampir sekarang tidak ada daerah negara atau apalagi kalau benua yang bebas dari itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya ini sebuah kondisi yang mirip-mirip antara penyakit satu dengan penyakit berikutnya, itu yang menular melalui manusia ke manusia. Karena kalau kita bicara secara virusnya agak rumit Romo, jadi mungkin kita akan agak sulit untuk audiens ya, tetapi yang penting sekali adalah bahwa bahwa ini ditularkan
sangat cepat dari manusia ke manusia karena dia butuh host, butuh manusia. Gitu. Kalau cepatnya menyebar kan tadi sudah kami jelaskan. Intinya bahwa virus selalu membutuhkan host untuk dia bisa hidup. Untuk dia bisa hidup. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana men-stop virulensi ini, kemudian bisa mengakhiri pandemi ini. Nah, untuk itu saya akan tanya ke Profesor Gandes, ini bagaimana sebenarnya ini bisa diatasi? Apa sih yang secara praktis mungkin perlu kita lakukan sekarang ini? Memang sudah ada anjuran, tetapi saya kira mungkin Bu Dokter bisa memberikan kepada kita pencerahan yang baik malam hari ini. Sebelum saya mungkin Dokter Toto mau menambah bagaimana setelah virus itu ke manusia, kemudian ke tempat orang lain dan seterusnya. Iya, tapi itu bagian medis yang lebih ke kami sebagai seorang dokter atau medik nanti mengenalinya gejala-gejala. Tapi yang penting kan buat awam aja ya, saya kira yang bagaimana setelah dia menginfeksi manusia, setelah melalui masa inkubasi paling nggak dalam 2 hari setelah kontak itu dia akan mengalami gejala. Karena yang dipahami oleh masyarakat gejalanya ya. Tapi kalau yang di dalamnya agak rumit dijelaskan. Tapi intinya virus ini akan menyebabkan sebuah proses inflamasi yang luar biasa yang berkembang biak semuanya sehingga sel-sel dalam tubuh kita rusak, lisis dan seterusnya, tinggal tingkat severity-nya apakah dia akan memunculkan gejala atau tidak, dan dia range-nya antara tidak bergejala, ringan, sedang, berat sampai betul-betul berat terjadi yang tadi fatality rate-nya meninggal. Nah, terkait dengan tadi yang ditanyakan adalah bagaimana setelah di manusia terjadi seperti apa tadi, ya itu, nah ini good news-nya. Tadi kan kita bad news gitu seperti itu, tapi good newsnya adalah sebenarnya dari sononya dulu kita tuh sudah dibekali sebuah mekanisme imun dalam tubuh kita untuk menangkal yang namanya penyakit atau infeksi. Nah, di tubuh kita ada sistem imun ya. Sistem imun itu ada 2 jenis. Yang satu adalah yang bawaan, yang kedua adalah yang adaptif imun. Bawaan itu seperti ini, mungkin pernah mendengar sel darah putih gitu ya, trombosit, mungkin ada sedikit lagi apa. Nah, itu adalah sebuah pertahanan imun yang ada di tubuh kita. Kalau ada benda asing masuk, dia akan bereaksi mempertahankan diri, tak gitu. Tinggal dia menang apa kalah gitu. Nah, yang kedua adalah adaptif imun. Nah, adaptif imun itu ya, artinya ketika dia ada benda asing masuk, tubuh akan mengenalinya sebagai sebuah penyakit, dia akan membentuk antinya. Dia memeru. Anti terbentuk suatu saat ketika datang lagi benda yang sama. Dia sudah punya memori. Oh, ini benda asing. Dia akan melisiskannya atau menetralisir dari benda. Nah, itu terbentuk imun namanya. Oke. Nah, ini ketika tubuh kita sehat, proses ini normal, proses ini terbentuk dengan baik, maka tubuh ketika terinfeksi tadi ada beberapa skenario. Ketika dia imunnya sangat kuat, dia tidak akan bergejala dan fine. Setelah itu terbentuk antibodi. Tapi ketika dia tingkat rendahnya imunitinya ini bervariasi, tergantung siapa yang imunnya rendah, tidak bisa membentuk antibodi yang baik, dia akan jatuh. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pada virulensi ini, pasien-pasien yang meninggal pada umumnya adalah mereka dengan komorbid istilahnya, atau penyakit-penyakit tambahan yang berat dan usia tua. Karena dari sisi imunologinya mereka tentu berbeda. Baik, kemudian saya mau menambahkan kalau tadi Dr. Toto sudah menjelaskan tentang virus itu bagaimana ke tubuh manusia, imunitas. Yang pertama kalau kita lihat bahwa itu menularnya dari droplet, maka mestinya yang berpotensi untuk mengeluarkan droplet itu harus melakukan sesuatu yang baik, yaitu yang kita sebut etiket batuk. Kan kita sering ya kalau batuk itu begini kalau orang Jawa, ya saya minimal atau ditutupin, ditutupinnya nggak nangkep tapi ada berjarak. Nah, ini ada etiketnya, bagaimana supaya droplet itu kemudian tidak kena orang lain. Nah, saya meyakini bahwa sudah banyak yang mengetahui tentang etiket batuk itu, tapi kalau boleh saya bertanya, yang hari ini batuk tetapi kemudian melakukan etiket batuk berapa orang? Itu pertanyaan saya, suka yang sederhana aja. Kemudian tadi disebutkan oleh Dr. Toto ya, bahwa kemudian droplet itu karena keluar entah dari mulut, entah dari hidung kita, nempel ke sekitarnya, ya mungkin itu jaraknya bisa sampai
katakanlah 1 meter begitu ya, sehingga ada di mana-mana, sehingga ini juga tidak cukup. Sedang batuk juga tidak cukup karena tangan kita ini menyentuh apapun, secara refleks kita menyentuh apapun, sehingga ada anjuran hand washing. Pertanyaan sederhana saya, sekarang jam berapa ya? Jam 20.23. Kita bangun tadi mungkin jam 7, ada yang jam 8 pagi begitu ya. Siapa yang sudah cuci tangan? Kalau semua sudah, berapa kali? Kita harus jawab itu dengan jujur, karena inilah sebenarnya hal kecil yang harus kita lakukan. Kalau sudah cuci tangan, betul tidak cuci tangannya? Ini harus menjadi pertanyaan serius, walaupun setiap hari kita membaca cuci tangan yang baik. Kemudian yang lain adalah kita harus mengurangi kerumunan. Kenapa? Karena tadi harus berjarak supaya tidak kena droplet dan seterusnya, sehingga harus menjaga social distance. Tetapi boleh nggak saya bertanya, misalnya sampai jam sekian, dari pagi kita bangun, berapa jam kita di rumah? Kalau terpaksa kita tidak di rumah, keluar untuk apa? Apakah untuk suatu tujuan yang sebenarnya kita tidak harus ke sana yang bisa kita tunda? Apakah kita menghadiri suatu kerumunan? Nah, Ibu Bapak dan teman-teman, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang kita terima dan kita sudah tahu yang paling sederhana dilakukan oleh individu, termasuk hand washing, etiket batuk, social distance, makan yang baik. Tapi pertanyaan saya, apakah kita sudah melakukan dengan betul? Apakah knowledge itu menjadi knowledge atau sudah menjadi lebih tinggi? Oh ya, saya tahu itu harus cuci tangan, setuju? Atau sudah menjadi nanti saya cuci tangan? Atau sudah menjadi ya, setiap kali saya masuk rumah saya cuci tangan dulu, sebelum makan saya cuci tangan dulu, setiap menyentuh yang kotor saya cuci tangan, dan seterusnya. Itu sudah menjadi praktis. Atau kita sudah pada level yang lebih tinggi, bisa mengajak orang lain untuk melakukan itu. Ini kunci mendisiplinkan diri sendiri, yang itu akan dalam tanda petik memproteksi kita, sekaligus memproteksi orang-orang di sekitar kita. Dari yang kecil harus disiplin. Ini penting banget. Ya. Terima kasih dokter. Jadi tadi ada 2 yang digarisbawahi ya, cuci tangan dan juga menjaga jarak, etiket dan juga etiket batuk. Jadi meningkatkan imunitas dengan makan baik dan olahraga, social distance. Dan saya kira yang penting tadi Pak Tujar adalah soal disiplin. Mungkin secara knowledge, secara kognitif kita punya, tetapi kalau dalam filsafat moral itu ada konatif, unsur kita bisa melakukan itu dalam aspek operasionalitas itu kita sulit sekali. Dan ini sekarang diingatkan malam hari ini. Dan ya Romo, saya mengulang, tapi harus saya ulang memang. Yeah. Jadi ketika kita ingin menangani masalah ini, itu berangkat dari pemahaman bagaimana itu virus tadi yang saya sampaikan. Bahwa yang terpenting adalah pengendalian manusia. Tadi saya ingat host tadi. Karena replikasi kuncinya di hostnya ini. Jadi kalau kalau tidak ada manusia, virus itu nggak akan berkembang, gitu. Oleh karena itu, yang menjadi kunci sekarang adalah, betul tadi Dr. Ganda sudah menyampaikan, kita sudah melakukan, bukan hanya knowledge, sudah melakukan belum? Kalau belum, ayo kita lakukan. Mencegah, konsepnya dibalik. Bukan aku biar tidak ketular orang, tapi supaya saya ini ikut bertanggung jawab, tidak menularkan ke orang. Anggap kalau sudah situasi seperti ini, Jogja sudah transmisi lokal, kita menganggapnya, ya anggap aja kita semua sudah kena, mungkin belum gejala. Secara preventif berlebihan nggak apa-apa. Dengan jalan kita menjaga diri tadi, social distancing tadi, cuci tangan yang benar, dan juga karena imunitas tadi penting banget, gimana kita menjaga imunitas kita.
Terima kasih. Itu tadi bagian pertama. Kita mau bahas soal ini dari aspek medis. Tetapi insan seeker saya kira ini tidak hanya pertanyaan etis dan juga tadi medis, ekonomi dan lain-lain, tetapi sebagai orang beriman ini membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih eksistensial tentang relasi kita dengan Tuhan. Seperti apa sebenarnya ini bisa kita tanggapi sebagai orang yang punya iman kepada Tuhan tetapi harus menghadapi ini semua. Maka di sini ada Romo Bagus dan saya kira sudah waktunya Romo untuk juga nimbrung bersama kita untuk segera memberikan inspirasi buat kita. Silakan Romo. Baik, terima kasih Frater Dam. Selamat malam untuk semua. Dan saya di sini diberi pertanyaan yang mungkin harus saya jawab karena itu ada di dalam judul dari mata kuliah atau dari perbincangan kita ini. Ini bukan mata kuliah tertentu. Saya dosen jadi spontannya ngomong mata kuliah. Belum pernah live streaming seperti ini. Yaitu apakah ini corona ini adalah tulah dari Tuhan. Lalu saya baca di dalam pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar atau pemirsa, mereka yang mengikuti acara kita ini, ada istilah azab dan sebagainya, dan tulah apa bedanya. Memang ini perlu sedikit kita diskusikan. Nah, seperti kita tahu, coronavirus ini sudah ditafsirkan macam adalah tafsiran bahwa ini mungkin hukuman dari Tuhan untuk orang-orang tertentu. Kalau tidak mau menyebut siapa yang mengatakan itu dan siapa yang terkena, ada orang yang mengatakan seorang pejabat tinggi dari sebuah negara di Afrika mengatakan ini hukuman dari Tuhan untuk Amerika Serikat dan negara-negara barat karena mereka telah memberi sanksi ekonomi kepada negara kita ini. Lalu segera dikoreksi oleh Prime Minister atau Perdana Menterinya pernyataan ini yang sangat tidak sensitif, tetapi dari segi teologis, dari segi ilmu agama, dari segi teologi Kristiani khususnya, apakah kita mau berbicara mengenai coronavirus dari perspektif ini? Apakah ini tulah, apakah ini kutukan, apakah ini azab dari Tuhan? Dalam kitab suci, kata tulah itu memang digunakan. Dalam kisah keluaran umat Israel dari Mesir, Tuhan itu membuat banyak tulah kan? Kata tulah digunakan di sana, tetapi ingat yang digunakan oleh para penulis kitab suci di sana adalah kata tulah dengan arti khusus. Tulah itu dikirim oleh Tuhan memang, tetapi ditujukan kepada kelompok tertentu yang adalah penindas. Kelompoknya sebetulnya tidak penting siapanya, tetapi apa yang dilakukan oleh kelompok ini? Kelompok ini adalah menindas orang lain. Jadi ada dosa tertentu yang dilakukan kelompok ini, maka Tuhan mengirim tulah untuk orang yang menindas ini. Tetapi kemudian ketika umat Israel sudah kembali ke tanah terjanji, mereka sendiri kemudian juga diancam oleh tulah dari Tuhan. Dalam kitab Amos, salah satu dari pengkritik sosial, nabi-nabi pengkritik sosial di zaman dulu, lalu di dalam kitab Joel misalnya, tulah itu akan diberikan oleh Tuhan sendiri pada umat Israel sekarang. Karena umat Israel sekarang menjadi penindas untuk orang miskin, menjadi penindas untuk orang yang lemah. Jadi, kalau kata tulah ini kita gunakan pada kasus corona, bisa atau tidak, logis atau tidak menurut kitab suci ini? Siapa sekarang yang menindas dan menindas siapa? Apakah negara tertentu yang terkena? Kata Pak Dr. Toto tadi, tidak. Ini berasal dari wilayah tertentu tapi menyebar karena ketidakdisiplinan manusia. Karena manusia menjadi host dari virus itu sehingga dia berkembang kemana-mana. Jadi ini bukan tulah untuk kelompok tertentu seperti yang dikatakan kitab suci, tetapi punya logika lain. Tetapi kalau kita mau menggunakan kata tulah, usul saya adalah gunakan intinya. Intinya adalah ini peringatan dari Tuhan supaya kita berubah. Pesan pertobatan atau pesan transformasi, pesan pembelajaran itu lebih penting daripada istilah tulahnya itu sendiri. Kalau kita tidak belajar sesuatu dari sini, tadi Dr. Ganda sudah mengatakan tanggung jawab kita,
Dr. Toto mengatakan karena transmisinya itu antar manusia sekarang, maka kuncinya adalah tanggung jawab manusia, bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Apakah kita bisa mengubah praktis hidup kita, habit dari hidup kita, agar tulah itu mengubah kita, agar peristiwa ini mengubah kita, bukan hukuman tetapi menuntut perubahan sikap. Maka istilah yang saya usulkan bukan tulah tetapi pembelajaran, tanggung jawab sosial, tanggung jawab solidaritas untuk semua. Karena pakai istilah tulah sebagai hukuman itu mungkin tidak masuk akal, karena logika virus tadi berkembang seperti itu. Ini tidak ditularkan dari langit, dari Tuhan untuk menghukum orang tertentu, tetapi berasal dari alam, kemudian itu ditularkan karena manusia mungkin tidak melihat tanggung jawab sosialnya. Sekarang di beberapa media didiskusikan ya, generasi milenial karena merasa muda, imunnya mungkin merasa tinggi ya dokter, merasa sehat, saya masih muda, sangat sehat, untuk apa saya peduli soal ini, itu diperingatkan mereka mungkin tetap akan kena, dan tapi kalau tidak kena pun tidak menjadi sakit karena mereka kuat, tetapi mereka bisa menjadi penular. Tanggung jawab sosial dalam hal ini sangat urgen, sangat penting. Mungkin jawaban saya itu dulu, Frater. Sebentar sebelum kita masuk ke lebih masuk lagi, apakah ada bedanya? Ini ada pertanyaan. Istilah azab dan tulah, Romo pakai istilah tulah dan Jesuit Insight pakai istilah itu. Romo mungkin bisa memberikan apa itu sama yang dimaksudkan atau bagaimana? Perbedaan antara tulah dan azab, saya kira dari segi etimologi agak berbeda dari asal usul kata dan sejarah pemakaiannya. Kelompok agama tertentu misalnya dalam Alkitab lebih banyak menggunakan kata tulah, agama lain mungkin lebih banyak bicara mengenai azab. Tetapi kalau azab itu saya kira lebih umum ya. Tulah itu berhubungan dengan bencana, penyakit. Kalau azab saya kira lebih macam-macam bentuknya. Tetapi ide bahwa itu datang dari Tuhan itu saya kira sama dari dua kata ini. Meskipun kita tidak mau menggunakan kata itu di kasus virus corona terlalu ketat secara teologis, tetapi ada kesamaan tertentu. Hanya latar belakang penggunaannya berbeda untuk masing-masing komunitas agama. Nah, Romo tadi bicara tentang logika beriman ya, logika teologi mungkin. Tadi tidak mengkaitkan itu sebagai tulah tetapi sebagai pembelajaran. Nah, lalu dikaitkan dalam apa yang sudah kami tampilkan di Jesuit Insight ini, dikaitkan dengan akal sehat. Nah, ketika bicara akal sehat itu kemudian masuk ke ranah apa yang disarankan oleh para dokter, para saintis begitu. Nah, bagaimana Romo menanggapi bahwa persoalan ini perlu ditanggapi dengan penuh iman tetapi juga tidak meninggalkan akal sehat kita atau akal budi kita. Bagaimana, Romo? Ya. Dalam tradisi agama Kristiani, dalam teologi Kristiani, iman dan akal budi itu terkait erat. Kita tidak memisahkannya. Jadi kita menggunakan kedua-duanya karena kedua-duanya adalah anugerah Tuhan untuk manusia yang adalah makhluk paling sempurna gambar dan citra Allah itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua menyangkut perdebatan kita, mungkin di medsos ada banyak perdebatan itu mengenai bagaimana sikap gereja, komunitas agama Kristiani menanggapi hal ini. Misalnya ketika dikatakan oleh pejabat gereja bahwa demi menghindari penularan virus tadi, maka air suci di gereja untuk sementara dikosongkan. Nah, lalu ada orang mengatakan mungkin ini orang pejabat gerejanya sendiri tidak beriman, kehilangan iman. Atau kenapa takut sama virus corona? Bukankah kita punya iman pada Tuhan yang akan menyelamatkan kita? Mazmur 91 itu juga mengatakan kalau kita percaya pada Tuhan, kita akan dilindungi dari wabah pes yang menjalar di waktu malam yang gelap. Di sore hari mereka menyebar kemana-mana, tetapi kita akan teguh. Juga dikatakan di Mazmur 91 itu bahwa kita meskipun puluhan ribu orang rebah di sebelah kanan dan kiri kita, mereka mati, kita akan tetap survive, akan tetap selamat. Nah, mungkin orang mengkontraskan itu ya. Kenapa kita takut mati? Karena kita sudah dijamin oleh Tuhan dalam hal itu. Tetapi saya kira gereja itu punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab kebersamaan.
keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan dalam banyak ayat kitab suci itu ditafsirkan oleh pejabat gereja dalam tanggung jawab juga sosialnya. Dalam kasus air suci misalnya, kita harus lihat dari segi teologi tidak pernah mengajarkan bahwa air suci yang sudah diberkati itu terus kebal terhadap segala macam fenomena dan proses-proses alamiah. Kalau air suci itu kena racun, kena virus, kena kuman, bahkan ada jentik-jentik nyamuk di sana, air suci itu telah tetap mempunyai potensi untuk berproses secara alamiah. Mengapa? Karena dalam ajaran teologi gereja, kesucian barang-barang itu, misalnya air suci ini, dia suci karena mengandung berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu tidak menjadikan air suci ini seperti barang magic yang mempunyai mekanisme yang tidak alamiah lagi. Air itu meskipun suci tetap mempunyai sifatnya sebagai air. Ini hanya air loh. Hosti yang kita percayai sebagai tubuh Kristus setelah dikonsekrasi dalam misa, itu menurut ajaran gereja menjadi tubuh Kristus karena substansinya. Tetapi kita tahu juga di tabernakel gereja, kalau hosti itu disimpan 3 bulan, setahun, juga kita diperingatkan untuk mengubahnya, atau tidak mengubahnya, tapi menggantinya dengan yang baru. Karena gereja percaya yang diubah itu substansinya, tetapi rotinya itu sendiri secara fisik dia tetap bisa jamur, tetap bisa mengandung unsur-unsur jamur itu kalau terlalu lama di tempat yang lembab, sehingga bisa membahayakan. Nah, maka yang suci itu ada di sana, bahkan yang paling suci dalam agama Katolik, yaitu hosti yang sudah menjadi tubuh Kristus pun masih tetap diakui oleh gereja sebagai sesuatu yang mengandung aspek-aspek tetap material, mengandung unsur-unsur yang tetap bekerja dengan hukum alamiah biasa. Jangankan kemudian air suci yang level kesuciannya berbeda dengan hosti yang sudah menjadi tubuh Kristus. Dan jangan lupa juga kita semua yang sudah dibaptis kan sudah mendapat Roh Kudus, mendapat pembaptisan. Tetapi apakah kita nggak bisa sakit? Bisa. Kita tidak menjadi Superman yang kebal dari semuanya. Kita tidak menjadi superhero yang anti penyakit, yang kebal semuanya dan sebagainya. Bahkan para santo yang menghadapi wabah di masa lalu itu meskipun imannya tetap percaya pada Tuhan dan mereka itu disembah, bukan disembah tapi dihormati karena imannya itu, tetapi mereka tetap meninggal ketika menolong orang dalam wabah itu. Jadi mereka tidak menggunakan kesaktian sebagai magic, tapi menggunakan iman secara berbeda. Bukan mengandalkan mencobai Tuhan. Saya suci karena sudah dibaptis, saya dekat dengan Tuhan. Lalu kalau saya menolong orang yang kena wabah, dulu ada wabah pes misalnya, Santo Aloysius Gonzaga misalnya pernah menolong itu dan dia akhirnya mati sendiri di Roma. Apakah lalu dia kurang beriman ya kok dia mati? Tetapi gereja justru menghormati dia sebagai martir, sebagai orang yang beriman yang punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Jadi iman di sini menjadi berbeda perspektifnya atau cara memandangnya. Apalagi air suci ya, jadi mungkin begitu. Dan Romo, ini perkembangannya kan tidak hanya tidak ada air suci di gereja, tidak boleh bersalaman, bahkan sekarang gereja tertutup, tidak ada perayaan Ekaristi di mana-mana sekarang ini. Nah, bagaimana ini ditanggapi? Mungkin sebelum ke Romo, bagaimana kalau dari kedokteran, dari Bapak dan Bu Dokter seperti apa? Saya karena waktu terbatas, saya pengen mengambil poin kalau dengan iman. Adalah antara rasionalitas dan iman, maka hubungannya dengan penyakit corona ini adalah kita harus bersikap nih, tidak underestimate, tetapi juga tidak overestimate. Kalau underestimate karena aku beriman, aku punya imunologi, sudahlah, lalu dia ceroboh. Kalau kita overestimate, menjadi panik, jadi tidak rasional lagi. Nah, saya berharap kita rasionalitas kita bisa membimbing, kan tadi dengan penjelasan dari
Romo Bagus tadi jelas sekali bahwa iman dan sains atau dengan ilmu pengetahuan itu tidak pernah dipisahkan. Ya. Dan secara implisit saya melihat bahwa sains itu sangat dipercaya di gereja. Tadi dengan menjelaskan roti yang kalau dia juga bisa berjamur juga itu berbahaya. Bahkan tadi Aloysius Gonzaga juga meninggal juga karena pes, dan itu di sejarah. Kalau kita bicara history of medicine sangat terkenal itu sebenarnya. Itu masuk di bahasan history of medicine. Jadi mungkin itu Romo yang mungkin bisa mendapat review peneguhan kembali bahwa kita tidak boleh overestimate tapi juga tidak underestimate. Rasionalitas kita jalani, kemudian iman menuntun keyakinan kita justru supaya kita kuat untuk menghadapi ini, kita harus disiplin gitu. Mungkin itu pendapat saya begitu Romo. Iya. Romo akan menambahkan atau kita akan masuk ke topik mungkin masuk dulu ke topik lain, nanti saya tambahkan lagi. Oke, ya, saya kira ini yang saya boleh nambah sedikit Ibu. ya. Kalau tadi bahwa supaya tidak panik, bisa rasional, bagaimana kita bisa rasional dan tidak panik kalau kita tidak tahu. Ya. Maka menurut saya sangat penting sekali setiap dari kita untuk menjadi tahu tentang virus ini. Nah, permasalahannya dari pagi sampai kita tidur, kita pegang HP, itu informasinya berseliweran, melelahkan sekali, yang sebagian besar belum tentu benar. Maka menurut saya, yang pertama setiap individu luangkan waktu, tidak usah banyak-banyak, 1 jam saja misalnya, tetapi mencari informasi dari sumber-sumber yang lebih bisa dipercaya. Betul. Di mana sih sumber-sumber yang bisa dipercaya itu? Teman-teman, pemerintah kita sudah mempunyai website covid.co.id ya. Nah, itu salah satu sumber yang bisa kita refer secara basic di sana. Referlah itu. Yakinkan kita tahu itu bahasa Indonesia, dan di sana banyak juga media-media edukasi yang bisa kita pakai. Kemudian WHO mempunyai portal sendiri, ada beberapa yang bahasa Indonesia. Betul. Itu lebih bisa kita percaya. Kemenkes mempunyai website itu yang juga diupdate. Beberapa institusi pendidikan seperti yang kalau yang saya tahu misalnya ada yang Health Promoting University, HPU dari Gajah Mada, itu juga berusaha mengupdate. Kemudian ada CDC, kalau pengen yang lebih kompleks penjelasan ada dari CDC, ada dari UNICEF, ada macam-macam. Nah, dari yang minimal dulu, yang basic dulu. Kalau kita paham betul basicnya, kemudian nanti berseliweran informasi, kita menjadi bisa ada pembanding. Ini dari sumber yang bisa dipercaya mengatakan seperti ini, yang berseliweran seperti ini. Haruskah saya percaya atau haruskah saya mencoba untuk bertanya ke yang lebih tahu? Itu akan membuat kita mengurangi panik, lebih rasional dalam membuat decision. Terima kasih Dr. Gandes. Saya kira ini yang perlu diingat oleh insight seekers sekalian ya, bahwa teman-teman harus juga memiliki sumber berita yang dapat dipercaya, bukan dari informasi-informasi yang tidak jelas otoritasnya seperti itu. Saya ingin ini diungkapkan tidak pertama-tama dari dia yang jadi bagian dari hierarki, kita berempat yang jadi bagian dari hierarki hanya Romo Bagus ya. Jadi Jesuit Insight sekali lagi teman-teman tidak mewakili hierarki, ini bukan suara hierarki tetapi suara gereja, suara kita bersama. Maka saya kira ini penting untuk dikomentari ini. Silakan Dr. Gandes. Ini saya sebagai umat berarti ya. Ya, betul, sebagai umat, sebagai bagian dari gereja. Bagian dari gereja Katolik, gereja kita bersama. Saya ingat pada waktu Yesus di Getsemani itu ada ketakutan pula, sehingga dia berdoa, kalau mungkin jauhkanlah cawan ini dariku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kemudian pada saat Yesus memanggul salib dari diadili sampai kemudian disalib di Golgota, itu luar biasa penderitaannya. Pertanyaannya, itu untuk Yesus? Bukan, sama sekali bukan. Menurut yang saya imani, itu untuk saya, untuk keluarga saya.
untuk teman-teman saya yang mempunyai iman yang sama, sehingga dia merelakan itu. Untuk siapa? Untuk orang lain. Nah, orang lain ini menjadi ditempatkan sebegitu pentingnya selain diri kita sendiri. Bahkan kita diminta untuk mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Terus terang kalau saya sebagai umat, saya nangis dan saya mau minta maaf kepada teman-teman saya yang dalam satu ruangan sedang berkoordinasi waktu melihat berita itu. Karena kami tahu persis bahwa dari ilmu yang kami pelajari itu adalah kerumunan yang kemudian tidak memenuhi tadi social distance yang harus kita jaga dan seterusnya. Saya mau menyampaikan maaf ke teman-teman saya, bukan untuk mewakili siapa, tapi saya juga merasa menjadi bagian itu. Artinya bagian yang seharusnya tidak seperti itu. Saya kira pada waktu ini suara saya sebagai umat, pada waktu Presiden mengatakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berdoa, beribadah dari rumah, pesannya sangat clear, sangat jelas, sangat singkat, sangat mudah dimengerti. Sehingga menurut saya dalam situasi seperti ini, di mana 3 pesan itu sebenarnya ada dasar-dasar ilmiahnya, saya kira sudah selayaknya itu untuk kita ikuti. Saya menambahkan dari perspektif saya individu ya. Jadi ini bebas ya, saya melepaskan diri dari apapun, tapi sebagai individu yang kebetulan saya beriman Katolik dan saya masih sangat percaya dengan gereja, dengan struktur dan dengan segala hierarkinya, dengan pemimpin yang tertinggi dan seterusnya. Dan saya juga belajar sejarah gimana gereja terbentuk di awal abad setelah Yesus meninggal itu ya, dari abad 1 ya. Itu sangat konsisten jatuh bangun dengan segala, kalau saya mengatakan tadi Romo lebih belajar dari mistakes yang terus terjadi di gereja juga. Tapi saat bersamaan, karena ada Roh Kudus, ada iman yang selalu ingin menegakkan gereja, selalu juga ada yang terus memperbaikinya. Yang paling fenomenal secara saintifik, saya kira kasusnya Galileo ya, yang meyakini matahari bumi mengelilingi matahari, lalu bahkan itu karena oleh gereja sekian ditutup, lalu kemudian setelah benar gereja mengakui dan minta maaf. Nah, menurut saya tidak mau menjustifikasi ini salah atau benar. Mari kita berefleksi bersama sebagai gereja, sikap yang kemarin itu sebagai bentuk mistakes atau bukan. Nah, saya tidak mau menjustifikasi sekali lagi, tapi andai kata saya pribadi sebagai hierarki, saya menganggap ini mistakes, nggak apa-apa, gentleman aja. Kita bisa minta maaf atas kesalahan kita untuk menegakkan marwah kembali bahwa kita pun bisa salah. Seperti kembali yang ditegaskan oleh Romo Bagus, ketika suci tadi air yang sudah diberkati, whatever tadi juga dengan segala tetek bengeknya obor hampenya dalam gereja itu kan juga bisa sesuatu yang tidak berarti suci begitu saja. Nah, saya khawatir begini. Setahu saya dari kecil saya diajari oleh ayah saya untuk patuh kepada negara, kepada juga bimbingan kita itu dalam ini iman, agama dan gereja ya. Nah, kita lihat, saya juga nggak masuk ke perdebatan. Apakah sikap yang kemarin termasuk bagian dari ini patuh kepada negara atau bukan? Ini agak lebih jauh saya berpikir. Tapi saya tidak ngejudge sekali lagi. Nggak enak lah karena saya juga siapa saya pantas ngejudge. Tapi sebagai sebuah refleksi, saya pikir logiknya sederhana. Kita perbaiki kalau ada kesalahan, dan itu untuk yang kemarin. Kan kita sepakat ya, sesuatu yang sudah lewat kan ya mau gimana lagi. Tapi untuk ke depan, kembali ke masalah saintifik iman dan gereja tadi sudah dibahas oleh Romo Bagus sangat jelas bahwa itu sejalan, ya mari kita coba perbaiki gitu. Gimana Romo? Ini sebagai bagian dari hierarki atau pribadi ini menjawabnya? Pribadi. Saya adalah seorang pribadi yang juga masuk hierarki. Saya seorang imam dalam gereja Katolik, itu juga bagian dari hierarki, meskipun hierarki yang cukup bawah ya, hanya di atas diakon.
lalu menjadi imam. Tapi saya mau bicara begini ya. Gereja itu yang seperti yang dikatakan Dr. Toto tadi, saya kira punya kesempatan untuk selalu belajar. Nah, dulu selalu ada dikatakan ecclesia docens. Gereja itu mengajar, memberi pencerahan, menuntun umat. Itu betul, itu salah satu fungsi gereja. Tetapi peristiwa kemarin itu, dan mungkin banyak peristiwa lain juga di dalam sejarah, gereja sering minta maaf. Paus Fransiskus juga minta maaf atas perlakuan gereja terhadap orang-orang Roma, Gypsies di sana misalnya. Banyak hal sudah ditunjukkan oleh para pemimpin gereja, bahkan pemimpin gereja yang tertinggi, untuk bersikap rendah hati. Jadi mengedepankan perspektif gereja yang belajar, gereja yang mendengarkan. Kalau mau pakai bahasa Latin, ini mungkin istilah saya, itu ecclesia audiens, gereja yang mendengarkan, atau ecclesia students, gereja yang belajar. Nah, ini menjadi sikap saya kira moral publik yang bisa diterima sekarang, bahkan dituntut. Saya kira dengan kejadian kemarin, tadi Pak Dr. Toto mungkin menuntut atau meminta supaya kita semua minta maaf kepada publik, karena memang yang dilanggar bukan aturan gereja, bukan apa-apa, tetapi mungkin dalam arti tertentu yang kita lakukan adalah bahwa kita mungkin masih harus belajar menempatkan gereja ini sebagai bagian dari publik, dari masyarakat, dari negara tadi yang disebut, dari kepentingan umum. Jadi tahbisannya sama sekali tidak keliru kalau dari segi tahbisan, tetapi apakah kita tidak sekarang ini diundang oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia, untuk solider sekali lagi, untuk menempatkan semua yang kelihatannya urusan kita menjadi urusan publik, menjadi urusan kemaslahatan umum. Sehingga pertanggungjawabannya semua ke sana. Saya kira semua komunitas beragama, komunitas adat, komunitas apapun, kampus, sekolah, juga masyarakat sipil yang lain juga harus melihat dalam situasi sekarang, juga dalam situasi yang biasa sebenarnya, kita selalu harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita untuk kelompok kita, juga untuk kepentingan umum, apalagi di suatu masa krisis seperti ini. Jadi saya kira itu sudah jelas, tapi kita juga perlu memberi perhatian pada satu hal ini. Krisis COVID-19 di Indonesia, pandemi ini, itu barang yang baru. Memang di zaman Hindia Belanda dulu, abad 19, sudah ada virus influenza, pandemi juga. Ratusan ribu orang, jutaan orang. Spanish flu cukup. Ya, Spanish flu yang sampai ke Hindia Belanda ya, 19, 18 sampai di Hindia Belanda juga di tempat kita. Itu juga terjadi waktu itu, dan pemerintah Hindia Belanda juga tidak siap untuk melihat itu sebagai tantangan urgen. Mereka salah diagnosis juga, malah kolera katanya, lalu salah diagnosis, tetap berjalan virus itu kemana-mana, banyak orang mati, pemerintah Hindia Belanda tidak siap dan sebagainya. Ini kepentingan umum juga, tapi itu kan sejarah masa lalu, sangat lama. Kita tidak punya ingatan publik, tidak punya ingatan kolektif mengenai hal itu. Nah sekarang ini para pejabat publik semua, termasuk pejabat publik agama, itu juga masih mungkin harus belajar untuk memahami tadi sense of crisis tadi, betapa serius hal ini. Para pemimpin dunia pun kesadarannya tidak langsung sangat seragam dan langsung saat bersamaan. Presiden tertentu di negara besar di dunia ini masih menganggap beberapa minggu yang lalu ini akan cepat berlalu. Sekarang ternyata tidak. Jadi kalau pemimpin dunia yang dikelilingi oleh para penasihat yang banyak itu pun masih harus belajar menyesuaikan public policy mereka terhadap krisis ini, gereja juga ternyata masih harus belajar karena ini barang baru, apalagi di Indonesia belum pernah mengalami pandemi modern di zaman-zaman akhir ini. Maka saya kira pantas undangan bahwa gereja perlu belajar lagi, dan krisisnya mungkin akan masih panjang. Kita tidak bisa memperkirakan kapan berakhir, tetapi apa yang kemarin diperbuat oleh gereja Katolik di Indonesia yang dianggap oleh masyarakat sebetulnya kurang tepat, dan warga gereja sendiri juga bertanya-tanya, termasuk Pak Dokter tadi dan Ibu Dokter, saya kira lalu bisa dibarengi,
beri susulan, katakanlah tindakan susulan yang lebih memperhatikan kemaslahatan umum. Kalau krisisnya lebih panjang, lebih parah, lalu pemerintah membutuhkan bantuan masyarakat sipil, rumah sakit pemerintah mungkin jadi kurang. Presiden Jokowi sudah memikirkan mengubah hotel atlet, Wisma Atlet di Kemayoran menjadi rumah sakit. Lalu saya kira Mas Menteri Nadiem ini sudah meminta para mahasiswa kedokteran atau apa ya di tingkat terakhir untuk menjadi volunteer dan sebagainya, dan gereja juga punya jaringan-jaringan itu, rumah sakit dan sebagainya. Pada saat-saat yang krusial, gereja bisa bertindak dengan lebih memperhatikan kebutuhan umum ini nanti terhadap kasus atau krisis virus corona COVID-19 ini. Masih banyak hal yang baik yang bisa diperbuat oleh gereja sepanjang krisis ini berjalan. Seperti dulu gereja juga berbuat banyak. Tadi disebut pandemi yang menyerang masyarakat, namanya ya abad klasik atau antiquity ya. Juga banyak sekali orang meninggal, dan waktu itu komunitas Kristiani itu kecil sekali. Tapi kenapa bisa menjadi agak besar lalu tumbuh, itu karena orang melihat sikap orang Kristiani yang menolong orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Ada seorang dokter terkenal waktu itu namanya Galen, itu abad kedua dia hidup. Ketika Roma terserang pandemi, Galen ini sebagai dokter dia bahkan lari ke Asia Minor, lalu hidup di sana menyendiri supaya dia terhindar dari pandemi. Dan itu tidak dilakukan oleh orang-orang beriman Kristiani waktu itu, malah menolong. Beberapa jadi korban, tetapi banyak juga yang tidak jadi korban. Dan katanya, menurut sejarah, tingkat survival di komunitas yang cukup banyak orang Kristianinya itu lebih tinggi 50% dari komunitas lain. Itu artinya apa? Tanggung jawab sosial iman Kristiani sejak awal, sejak pertumbuhannya, itu besar sekali pengaruhnya untuk pertumbuhannya, untuk bisa diterima di masyarakat. Dan yang ditolong bukan sesama orang Kristiani saja, yang ditolong semua. Dan itu yang mungkin mengagetkan masyarakat waktu itu, dan itu harus kita ingat di saat-saat seperti ini, ketika dunia, ketika masyarakat Indonesia membutuhkan kehadiran yang lebih kreatif, lebih murah hati, yang lalu bisa disusuli kemudian dengan langkah-langkah yang baru seperti ini. Gereja mempunyai jaringan yang banyak, jaringan sosial, pelayanan kesehatan untuk anak-anak juga. Saya kadang-kadang berpikir ya, sekolah-sekolah kita sekarang libur, kosong. Kalau keadaan nanti sudah sangat mendesak, pemerintah membutuhkan bantuan kita mungkin bermurah hati menjadikan rumah-rumah atau gedung-gedung sekolah itu sebagai tempat orang untuk mengisolasi diri, bahkan merawat mereka. Itu sangat dibutuhkan, saya kira. Jadi kita mesti kreatif ke arah sana, membuka hati supaya kedepannya kita bisa belajar dari masa lalu itu. Lalu juga kita memperhatikan dukungan kita kepada negara, kepada NKRI, karena itulah common good, kebaikan bersama yang sering sekali kita usung sebagai cara bertindak gereja di Indonesia khususnya. Sekali lagi, untuk kedepannya saya kira gereja bisa, dalam istilah kerennya mungkin ikut merevitalisasi kemampuan masyarakat menghadapi krisis ini yang mungkin makin berat. Tetapi kalau gereja dan juga komunitas keagamaan lain bisa berperan menumbuhkan sikap-sikap bertanggung jawab tadi terhadap bukan hanya keselamatan pribadi, tapi keselamatan pribadi yang punya impact pada impact sosial pada masyarakat, itu sangat penting. Banyak keuskupan, lembaga gereja sekarang juga tadi yang kita perbincangkan sudah punya kebijakan sangat jelas mendukung social distancing. Misa bahkan Trihari Suci pun Paus sudah mengeluarkan surat, bukan Paus tapi sebuah lembaga di Vatikan yang mengurusi soal liturgi, bahwa nanti pada Trihari Suci, liturgi Trihari Suci juga dilakukan dengan live streaming, juga ada social distancing, ada menghindari kerumunan. Itu saya kira langkah gereja yang memperhatikan sekali public health, common good, kebaikan bersama, juga perlu kita lakukan di Indonesia. Maka kalau kita lihat ke depan, kayaknya arahnya ke situ ya, mesti lebih peka terhadap persoalan publik. Terima kasih Romo. Rupanya waktu sudah berjalan 1 jam lebih ini, kita tidak punya waktu panjang lagi. Tetapi ada satu pertanyaan tadi dari yang mendengarkan kita, yang menonton kita, tentang untuk menjaga kesehatan tadi itu perlu
booster atau tidak? Iya, singkat saja kalau soal ini, prinsipnya kalau kita orang sehat, sehari-hari kita makan cukup seperti yang biasanya, kita asumsi kita sehat kan? Ya kita biasa saja. Artinya imun booster diperlukan apa tidak, itu ada pertanyaan. Diperlukan kalau kita pertama yang sangat aktif, khususnya untuk yang relawan-relawan yang kira-kira dia sangat membutuhkan ekstra. Tapi bagi yang biasa saja, saya kira seperlunya. Nah, nutrisi yang bagus itu seperti apa? Jadi ada nutrisi itu ada basicnya ada dua, makronutrien dan mikronutrien. Makro itu protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian kalau mikronutrien itu ada dua, mineral dan vitamin. Nah, saya kira yang ditanyakan oleh audiens ini adalah yang karena booster mungkin yang vitamin. Nah, vitamin sendiri kalau kita nggak ada kelainan dalam sistem tubuh kita dari makanan yang sehat itu juga cukup. Gitu. Tetapi kalau kita mau tambah mungkin vitamin C asal tidak terlalu banyak juga cukup membantu. Dan itu saja kalau mengenai itu. Saya kira gitu. Terima kasih. Karena waktunya tinggal 3 atau 4 menit lagi, saya kira saya kasih waktu untuk masing-masing narasumber untuk mungkin memberikan kata-kata terakhir sebelum kita tutup. Mohon maaf, ada banyak pertanyaan yang belum dijawab, tapi semoga ada beberapa yang bisa kita akomodasi. Kita mulai mungkin dari Romo Bagus dulu. Ya, bagi saya diskusi kita malam hari ini sangat baik. Kita memulai sesuatu bersama-sama untuk membicarakan hal yang mungkin menantang kita semua. Tetapi saya kira pelajaran dari krisis virus COVID-19 ini untuk komunitas gereja adalah bahwa kita terus diundang sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari keadaban publik untuk terus berperan di sana. Dan rupanya meskipun ada 1-2 hal tindakan kita yang masih harus kita perbaiki, tetapi kita mempunyai arah ke depan sebagai gereja di Indonesia, sebagai orang Kristiani. Kita ingat bahwa tugas kita juga adalah tugas sosial. Kita mesti peka terhadap situasi sosial, kita mesti peka terhadap apa yang harus kita lakukan demi menjaga kehidupan supaya terus berlangsung, tetapi juga membantu pihak-pihak yang membutuhkan, para korban, juga para petugas medis. Ini belum kita sebut, mereka itu sangat besar jasanya. Mereka pahlawan-pahlawan kita, dan ada banyak orang yang nanti mungkin dari komunitas kita juga tergerak untuk ke sana. Para dokter, perawat, petugas medis Kristiani mungkin sudah mendapatkan kekuatan dari iman, tapi kita iman Kristiani tetapi tetap butuh kita dukung. Dan nanti gereja saya yakin kedepannya akan terus terlibat dalam penanggulangan persoalan ini dengan lebih bijak, dengan lebih compassionate, lebih memperhatikan kepentingan umum, dan akhirnya lebih menunjukkan juga semangat iman yang juga rasional, dalam arti tentu memperhatikan perkembangan sains mengenai penyakit ini, tetapi juga makin diperteguh dalam keyakinan imannya, karena ini tindakan yang benar menurut iman Kristiani, solidaritas ini. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Ganis. Saya sederhana, jadikanlah pengetahuan yang sudah kita ketahui terkait COVID-19 ini yang sederhana tadi, dari etikat batuk, cuci tangan, social distance, meningkatkan imunitas diri, itu basic knowledge. Jangan sekedar knowledge, tapi menjadi praktis yang betul-betul kita lakukan. Kita mendisiplinkan diri, dan kalau bisa kita mengajak orang di sekitar kita untuk melakukan. Yang berikutnya, kondisi ini betul-betul kondisi yang sangat harus kita sikapi secara baik, dan kita harus bersiap. Untuk itu energi kita harus kita tata. Salah satunya adalah memfokuskan energi tersebut. Jangan sampai kita men-sharingkan informasi yang sebenarnya tidak perlu, tapi menguras tenaga karena itu di-sharing terus-menerus. Itu menurut saya kurang bijaksana. Kurangi menonton, mendengarkan, ataupun membaca informasi yang membuat kita panik.
bacalah informasi, carilah informasi, lihatlah informasi ke sumber yang terpercaya, dan terutama untuk membuat kita paham apa yang harus kita lakukan sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga, dan sebagai bagian dari masyarakat. Terima kasih, Dr. Toto. Ya, saya sebagai pribadi, individu, sebagai dokter, dan sekaligus saya juga menyuarakan kami sebagai tenaga medis yang dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, mengajak untuk betul-betul mensikapi ini serius ya, tapi bukan panik, beda. Dengan jalan begini, jangan khawatir, kami sudah menjadi bagian dari pelayanan dan 24 jam dunia medis tetap siap siaga. Kami sendiri juga masih tetap aktif melayani pasien setiap hari, dan kami butuh dukungan, bukan dibantu ini itu, lebih utamanya adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk tidak ikut menyebarkan, setidaknya andai kata anggap saja diri kita positif dengan perilaku yang sudah kita bahas di depan tadi, social distancing yang seperlunya saja, pola hidup sehat tentu saja, dan hand washing atau cuci tangan. Itu buat kami ya, yang kalau itu dilakukan oleh semua warga, semua masyarakat, kami bangga bahwa usaha ini merupakan usaha bersama-sama. Itu yang terpenting saya kira. Terima kasih. Terima kasih Dr. Toto. Saya kira kita sudah ada di penghujung acara kita. Sekali lagi, apa yang sedang kita alami bersama umat manusia seluruh dunia saat ini adalah pembelajaran yang baik. Kita diundang sebagai gereja menjadi gereja yang mendengar tadi itu, menjadi gereja yang belajar, dan agaknya kita harus sampai pada hidup beriman yang rasional, yang bertanggung jawab, betul tadi, dan juga kreatif dalam tetap menemani mereka yang membutuhkan bantuan kita. Entah bagaimana caranya, tetapi kita melakukannya secara kreatif. Terima kasih untuk Dr. Toto, Dr. Gandes, dan juga Romo Bagus untuk inspirasi yang sudah diberikan. Kita beri tepuk tangan. Mungkin juga teman-teman yang jauh di sana bisa terinspirasi dari apa yang sudah kita diskusikan bersama malam hari ini. Maka kita akan mengakhiri ini semua. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk para Insight Seekers. Semoga kita bersama-sama bisa melalui ini semua. Kita akan akhiri dengan cuci tangan bersama. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Ya.